Sistem Necromancer, bab 671 sampai dengan 675. Bab 671 kuasai itu. Tidak, kau akan segera tahu, kata Wu Heng, dan dengan santai membuka teknik rumah mewah lagi. Mekanik tua itu berjalan keluar perlahan-lahan sambil bersandar pada tongkat kayu. Ketiga pelayan itu mengerutkan kening, menatap lelaki tua itu, lalu menatap Wu Heng. Seperti ini, apakah Anda masih bisa bekerja? Saya khawatir dia datang ke sini untuk pensiun. Setelah mekanik tua itu keluar, dia menatap ke atas dan ke bawah ke arah Wu Heng dan ketiga pelayan di sampingnya dengan mata yang agak berawan. Dia membungkuk dan memberi hormat, Tuan Wu Heng. Lalu dia membungkuk pada Mini dan kedua orang lainnya dan berkata, "Kenali para wanita." Ketiga pelayan itu pun membalas dan mengembalikan hadiah itu. Dalam kelompok lambang ular, diketahui bahwa Wu Heng telah menyamarkan penampilannya. Fitur wajah yang sekarang terungkap adalah milik pemilik Treasure Island. Wu Heng memperkenalkan, ketiganya adalah pelayanku. Mereka bertanggung jawab atas operasional seluruh mansion Tuan Pulau. Saat aku tidak ada, kalian bisa menghubungi mereka jika butuh sesuatu. Kemudian, ia memperkenalkan mekanik tua itu, "Tuan Mekanik, bergabunglah dengan kami dan Anda akan dianggap sebagai salah satu dari kami." Setelah saling mengenal, Wu Heng melanjutkan, "Siapkan makan malam, dan kita akan bicara setelah makan malam." Ya, Mini pergi ke dapur sementara Robey keluar untuk memanggil Sanara. Tak lama kemudian, makan malam sudah siap. Beberapa orang duduk bersama di meja makan dan makan. Setelah makan malam, sebuah gudang di halaman. Di luar sudah gelap, tetapi lampu di gudang masih terang. Mekanik tua itu duduk di kursi dan beristirahat. Wu Heng bertanya, "Apakah ada lagi yang ingin kamu makan atau minum?" "Tidak, Tuan, makan malam tadi sangat mewah," kata mekanik tua itu sambil tersenyum. Wu Heng melanjutkan, "Sebelum kita mulai, aku perlu menandatangani kontrak perbudakan denganmu. Melindungimu juga berarti melindungiku. Kamu sangat perhatian. Aku tidak keberatan." Wu Heng mengeluarkan kontrak perbudakan, dan mekanik tua itu menusuk ujung jarinya yang roboh, memeras setetes darah, dan meneteskannya ke gulungan itu. Sebuah bola energi terbang keluar dari gulungan itu dan menembus dahi mekanik tua itu. Segera setelah itu, mekanik tua itu memutar matanya dan terjatuh ke belakang. Petugas kerangka di sampingnya mencengkeram lengannya saat dia berbaring telentang. Berbaringlah rata di tanah. Wu Heng juga terkejut. "Setelah saya cek kondisinya, nafas saya lemah dan badan saya benar-benar lemas." Dia diberi ramuan mental dan ramuan penyembuhan. Bakat itu perlahan muncul dalam dirinya. Akan sangat menarik jika dia meninggal saat ini. "Jangan tunda lagi, ubahlah dia menjadi zombie malam ini," kata Wu Heng langsung. Mengingat kondisi fisiknya, tidak dapat dipastikan kapan orang tersebut akan meninggal dunia. Meskipun Wu Heng juga mengetahui teknik kebangkitan, yang terbaik adalah melakukannya dalam keadaan asli. Bisa. Wu Heng mulai mempersiapkan upacara dan menggambar susunan ritual di tanah. Mekanik tua itu pun mengeluarkan semua bahan yang telah disiapkannya, lalu menatanya dalam formasi sesuai dengan posisinya. Wu Heng juga memiliki salinan materi hantu mayat. Pada saat itu, Diaken kota Blackstone mempersiapkannya sendiri, tetapi ia tidak pernah menggunakannya dan menyimpannya di cincin luar angkasa. "Masuk dan berdiri di tengah," kata Wu Heng. Mekanik tua itu menarik napas dalam-dalam dan menegakkan punggungnya agar tubuhnya tampak lebih tegak. Kemudian, Wu Heng melepaskan kekuatan mayat hidup dan mulai mengaktifkan lingkaran sihir. Pola susunan itu secara bertahap menyala, dan berbagai bahan ritual berubah menjadi aliran energi, berputar dan melilit tubuh tua itu. Ah, gelombang, raungan menyakitkan, datang dari lingkaran sihir. Daging dan darah mulai menyusut dan mengering, seolah-olah air dan nutrisinya telah terkuras habis. Secara bertahap membentuk tubuh yang keriput. Itu berlangsung sekitar 20 menit. Hah, gelombang. Lingkaran sihir itu tiba-tiba menyebar dan energinya menghilang.
Setelah terhenti beberapa detik, tubuh keriput yang melingkar di tengah lingkaran sihir itu perlahan terbentang. Lalu dia berdiri dan berjalan keluar. Tuanku, tampaknya berhasil. Berhasil. Tubuh ini masih membutuhkan nutrisi dari kekuatan mayat hidup. Aku akan menemukan cara untukmu nanti, kata Wu Heng. Terima kasih, Tuan. Wu Heng mengangguk dan melanjutkan, tinggallah di sini semalam. Aku akan meminta seseorang mencarikanmu tempat menginap besok. Mulai sekarang, semua mekanik aneh di sini akan menjadi tanggung jawabmu. Baiklah, terima kasih atas kepercayaan Anda. Mekanik tua itu mengeluarkan seperangkat pakaian baru dan tudung dari cincin antariksanya lalu memakainya. Dia melempar kruknya ke samping dan mengikuti Wu Heng keluar dari gudang. Naik tangga bersama-sama. Malam tiba. Setelah mandi sebentar, Wu Heng kembali ke kamar tidurnya. Sanela duduk di meja rias dan melirik ke belakang cermin. Apakah transformasinya sudah selesai? Transformasinya sudah selesai. Tubuhnya terlalu lemah dan kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Wu Heng duduk di samping tempat tidur. Sanela menguap dan menyelinap di balik selimut, berkata, besok, aku berencana memajang sepeda ini di pameran agar tetap populer. Bisakah kau memproduksinya secara massal? Sanara telah menyebutkan sebelumnya bahwa pameran tersebut membutuhkan produk baru. Namun karena saya ke kota Lentam, urusan ini jadi tertunda. Poin kedua adalah saya tidak tahu produk seperti apa yang harus saya buat. Popularitas pena dan jam tangan agak terlalu tinggi. Sulit untuk melampauinya. Seharusnya bisa diproduksi massal. Saya akan memikirkannya nanti, kata Wu Heng. Sanela mengangguk, bagus. Dengan sedikit publisitas, efeknya pasti cukup bagus. Kau yang punya keputusan akhir, kata Wu Heng sambil tersenyum. Malam berangsur-angsur menjadi semakin gelap. Keduanya tertidur dalam pelukan masing-masing. Pameran. Saat berita tentang pameran baru itu tersebar, orang-orang berbondong-bondong mendatangi area pameran. Entah itu pena, jam tangan, atau ramuan peningkat yang hanya terjual 5 botol, semuanya memiliki dampak besar pada setiap orang. Dengan munculnya pameran Treasure Island, pena bulu pun diganti dalam waktu semalam. Jam tangan telah mengubah kebiasaan orang dalam melihat waktu. Orang-orang tidak lagi menghitung perkiraan waktu, tetapi mulai mencatat waktu secara akurat. Saya tidak tahu produk revolusioner apa yang akan muncul kali ini. Ngomong-ngomong, Pulau Harta Karun ini sungguh ajaib, ia menghasilkan hal yang sama satu demi satu. Kerumunan orang berdesakan di lobi lantai pertama. Bilik tengah sudah penuh orang. Sebuah film baru sedang diputar di layar besar yang tergantung di atas. Seorang pria elf yang tampan mengendarai kendaraan roda 2, dan seorang gadis elf yang cantik duduk di kursi belakang. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin dan ada senyum bahagia di wajahnya. Sepeda, nama yang aneh. Bagaimana caranya menjaga keseimbangan di atas 2 roda? Agak aneh. Hanya profesional dengan kelincahan tinggi yang bisa menggunakan ini. Profesi lain mungkin gagal. Kelihatannya sangat romantis, cocok untuk seorang peri. Kerumunan yang menonton membicarakannya. Meskipun saya penasaran dengan produk baru ini, saya juga skeptis tentang bagaimana roda berdampingan ini menjaga keseimbangan. Apakah ada persyaratan untuk profesi ini? Di sisi lain bilik, sederet juru mesin memegang kertas dan pena, menggambar sesuai dengan video promosi dan sampel di konter. Tidak seperti pena dan jam tangan. Pameran ini terlihat jauh lebih sederhana strukturnya, dengan 2 roda yang ditopang oleh sebuah rangka. Tampaknya dapat ditiru. Terakhir kali jam tangan dibongkar, berbagai kamar dagang kehilangan banyak uang, dan akhirnya mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat menirunya sama sekali. Jika kita dapat menirunya kali ini, mungkin kita dapat menebus sebagian kerugian kita. Adapun penjiplakan produk Island Lord's Mansion. Gelombang. Persaingan bisnis sangat ketat, dan semuanya bergantung pada kecepatan dan keterampilan. Kamar dagang lainnya juga bersaing dengan cara ini. Untuk sesaat, seluruh tempat itu dipenuhi suara gambar. Sisi lainnya,
Wu Heng membawa insinyur mesin tua yang baru bergabung itu ke sebuah gedung 4 lantai tidak jauh dari rumah pemilik pulau. Setelah berkeliling gedung, dia berkata, "Ini akan menjadi kantormu mulai sekarang. Mekanika kerangka juga akan berada di bawah komandomu." "Terima kasih, Tuan." Mekanik tua itu memberi hormat. Wu Heng melambaikan tangannya dengan santai, dan kotak-kotak cetak biru pun muncul. "Ini beberapa gambarnya, lihatlah." Mekanik tua itu mengambil cetak biru itu, dan matanya langsung membeku saat pertama kali melihatnya. "Begitu banyak gambar, dan aku belum pernah melihatnya sebelumnya." Rasa terkejut perlahan timbul dalam hati sang mekanik. Tampaknya pilihan saya benar. Jika kita memiliki teknologi-teknologi yang tidak dikuasai oleh dunia luar, itu pasti cukup baginya untuk mencapai level 18 dan mencapai ketinggian baru. Bab 672 Si Pembisik Kematian. Wu Heng melirik mekanik tua yang tengah teliti memeriksa cetak biru. Katanya, "Gambar-gambar ini kutitipkan padamu. Hati-hati jangan sampai tersebar. Kalau ada bahaya, bakar saja dan jangan sampai diambil orang lain." Sang artifiser mengangguk serius dan memasukkan semuanya ke dalam cincin interspatialnya. "Saya mengerti, Tuan." Wu Heng melanjutkan, "Kalau tempat ini aman, biarkan para kerangka membersihkannya dulu. Mulai sekarang, ini akan menjadi tempat kerjamu. Beritahu aku jika kau butuh sesuatu. Para pengrajin kerangka yang tersisa juga akan kau tangani. Tempat ini cukup bagus, cukup untuk pekerjaan kantor saat ini. Jika kita sedang mengembangkan peralatan skala besar, kita mungkin membutuhkan lebih banyak ruang," kata mekanik tua itu. "Kalau begitu aku akan mengaturnya untukmu." Wu Heng mengangguk. Kemudian, sejumlah besar kerangka masuk untuk membersihkan ruangan, dan Wu Heng membawa mekanik tua itu ke halaman. Ia melanjutkan dengan santai, "Gambar-gambar yang kuberikan padamu semuanya adalah gambar beberapa peralatan dan mesin. Kau harus membiasakan diri dengan gambar-gambar itu sesegera mungkin. Khususnya, ada gambar yang disebut pembangkit listrik. Semua peralatan di Pulau Harta Karun ditenagai oleh pembangkit listrik, jadi kau harus membiasakan diri dengan gambar ini terlebih dahulu." Meskipun saya kurang familiar dengan kata pembangkit listrik dan catu daya, saya dapat memahami artinya. Peralatan pendingin di rumah pemilik pulau dan lampu jalan di malam hari semuanya harus ditenagai oleh energi yang disediakan oleh pembangkit listrik. Baiklah, setelah ini siap, saya akan mulai mempelajari cetak birunya. Wu Heng melanjutkan, "Coba lihat dulu. Aku punya beberapa rencana. Aku ingin menggabungkan struktur magis dengan mesin untuk menciptakan perangkat yang dapat terus-menerus menggerakkan energi. Nanti aku akan memasangnya di kapal atau kendaraan." Tukang tua itu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, "Saya mengerti." Keduanya berdiri di halaman dan mengobrol sebentar sementara bangunan itu dibersihkan. Berikutnya, mekanik kerangka dari mansion penguasa pulau datang membawa berbagai peralatan dan instrumen. Wu Heng terus memindahkan beberapa kerangka untuk menjaga tempat ini. Tempat ini tepat di sebelah rumah pemilik pulau, jadi seharusnya tidak ada masalah keamanan. Kembali ke tempat tinggal, Mini tersenyum dan berkata, "Tuan, apakah Tuan Kostas sudah tenang? Akan diatur di gedung sebelah. Kalau ada mesin atau peralatan yang rusak nanti, pergi saja ke dia dan minta skeleton memperbaikinya." Wu Heng menunjuk ke arah sisi sebelahnya. "Kalau begitu aku akan meminta skeleton untuk membersihkan kamar mekanik yang lama," kata Mini. "Ya." Wu Heng mengangguk. Para pelayan mengarahkan kerangka itu untuk naik ke atas dan membersihkan. Wu Heng duduk di halaman dan berjemur di bawah sinar matahari. Tidak lama kemudian, 3 hantu terbang kembali dari luar. "Paman, motornya tidak terlalu panas. Tidak ada yang berkelahi di tempat kejadian." Benny berkata, "Itu masih populer. Saya melihat banyak orang menggambar di sana." Glenda melanjutkan, "Tidak mengherankan mereka ingin menirunya. Insiden jam tangan terakhir bahkan lebih keterlaluan. Sekelompok orang menontonnya setiap hari." Ketika Wu Heng sedang mengatur lokasi kerja untuk insinyur mesin,
ia meminta ketiga hantu untuk keluar dan melihat situasi pameran. Sejauh ini, tampaknya respon terhadap sepeda masih bagus. Mengenai imitasi, sebenarnya cukup sulit untuk sekadar menggambar di atasnya, setidaknya Anda harus menunggu hingga produknya terjual. Ada juga masalah pembuatan ban dan hal-hal lainnya. Bagi manusia di dunia ini, tidak ada teknologi yang sepadan. Tidak apa-apa, jangan khawatirkan mereka. Wu Heng berdiri, kalian kembali dulu, ayo kita pergi ke dunia zombie dan bantu kakek naik level. Ketiga hantu itu mengangguk dan memasuki tubuh itu bersama-sama. Wu Heng kembali ke kediamannya, memberikan beberapa instruksi kepada para pembantu yang sedang membersihkan, dan langsung masuk ke ruang belajar. Buka gerbang dan pergilah ke dunia zombie. Dunia zombie. Berjalan keluar dari gedung asrama, Wu Heng memandang seluruh pangkalan. Suasananya agak sepi hari ini, tidak semarak seperti biasanya. Mengikuti jalan samping, kami menuju ke lapangan terbuka di luar pangkalan. Dengan lambaian tangannya, 4 peti mati dan setumpuk mayat yang dibungkus tikar jerami muncul di depan matanya. Keempat peti mati itu berisi mayat-mayat yang dibeli dari kelompok lambang ular, dan mayat-mayat di dalam tikar jerami berisi para vampir yang terbunuh di laut. Senjata utama dan senjata pertahanan jarak dekat menghancurkan beberapa vampir menjadi berkeping-keping, dan mereka jatuh ke laut dan tidak dapat ditemukan. Tetapi masih ada beberapa mayat yang memenuhi syarat untuk transformasi. Satu-satunya yang disayangkan adalah tubuh vampir level 18 itu juga terkena tembakan senjata pertahanan jarak dekat, sehingga hanya tersisa separuh tubuh bagian atas saja. Pada saat itu, harus dikembalikan ke asosiasi sesuai dengan hukum perlindungan. Jika tidak, akan ada kerangka level 18 tambahan. Battlefield of the Dead dirilis, dan daging dan darah semua mayat di depannya mulai berjatuhan. Kerangka-kerangka muncul dari tanah. Menurut statistik kasar, jumlah kerangka vampir yang diubah kali ini hampir 30. Jumlahnya masih bagus. Ngomong-ngomong, Silagui selalu mengatakan bahwa populasi vampir itu kecil, dan dia pasti telah membunuh ratusan dari mereka. Dilihat dari kecepatan mereka melakukan bunuh diri, tampaknya jumlah orang tersebut tidak sedikit. Mari ikut saya. Wu Heng memberi perintah dan berjalan menuju pangkalan. Wus-wus gelombang. Kerangka vampir itu terbang ke langit dan berputar di atas kepala. Setelah kembali ke pangkalan, Wu Heng menunjuk ke tempat pasukan ditempatkan dan berkata, pergilah ke sana dan tunggu. Jangan berkeliaran jika tidak ada pekerjaan. Kalian berempat akan menunggu di kamar di lantai pertama. Aku akan mengantar kalian malam ini. Para kerangka vampir pergi ke lokasi mereka bertugas, sementara keempat kerangka berprofesi kehidupan memasuki ruangan di lantai pertama. Masuk ke mode siaga. Lihat semua kerangka pergi. Wu Heng mengangkat interkom dan menekan tombol panggil. Qi Hancai, aku di asrama bawah. Kemarilah. Ada keheningan sejenak di interkom. Kemudian suara Zhao Yanqiu terdengar, kepala, wakil kepala Qi tidak ada di pangkalan. Dia sedang keluar. Mau keluar? Kemana saja kau? Tanya Wu Heng. Zhao Yanqiu berkata, saya dengar ada masalah di luar, dan wakil kepala Qi pergi pagi-pagi sekali untuk memimpin tim untuk mengatasinya. Ada yang salah. Kemarilah. Bagus. Tak lama kemudian, Zhao Yanqiu berlari turun dari gedung kantor di samping. Sepertinya efek yang dihasilkan oleh gulungan profesional. Kulit tampak jauh lebih baik dan memiliki temperamen yang unik. Lebih cantik dari sebelumnya. Melihat Wu Heng, matanya sedikit mengelak, tetapi dia tetap memberi hormat, ketua. Kemana Qi Hancai pergi? Tanya Wu Heng langsung. Zhao Yanqiu berpikir sejenak dan berkata, sebelum pergi, mereka memberitahu saya bahwa sekelompok penyintas telah muncul di area yang telah kami bersihkan, dan mereka telah menutup area itu sebagai wilayah mereka sendiri. Mereka juga sengaja menghalangi konvoi kami untuk membahas masalah ini. Maksudmu, seseorang telah membangun pangkalan di daerah kita? Ya, yang terpenting adalah mereka mendirikan pos pemeriksaan dan transportasi kami diblokir, tegas Zhao Yanqiu.
Wu Heng terdiam. Bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi? Tim transportasi terdiri dari para penyintas. Kalau itu adalah tim kerangka, mereka akan dihancurkan sebelum berita itu sampai kepada kita jika mereka berani mencegat. Dia berdiri di sana dan berpikir sejenak. Rencanaku hari ini adalah membasmi zombie dan meningkatkan Granda. Sebaiknya aku pergi ke sana dan melihat situasinya. Siapkan truk, aku akan ke sana dan melihatnya, kata Wu Heng. Zhao Yanqiu mengangguk, baiklah, saya akan segera bersiap. Tak lama kemudian, sebuah mobil van yang dimodifikasi melaju mendekat. Wu Heng mengirimkan pasukan kerangka ke lokasi di mana pasukan itu ditempatkan. Lalu dia masuk ke kursi penumpang kendaraan itu. Kepala, sopir itu menyapa, ayo pergi ke Qi Hancai. Kendaraan itu langsung bergerak dan meninggalkan pangkalan, membawa sejumlah besar kerangka. Jembatan Balok Batu. Di tengah jembatan, dengan mobil-mobil bekas bertumpuk di kedua sisi, Qi Hancai dan seorang pria paruh baya lainnya duduk di dua kursi. Di belakang masing-masing dari mereka berdiri beberapa bawahan. Pria paruh baya berseragam kamuflase itu melirik Qi Hancai dan berkata, orang-orang yang keluar dari pangkalan besar berbeda. Mereka semua terlihat lebih baik. Di pihak Qi Hancai, Xin He, yang menemaninya, menerjemahkan dengan suara rendah. Qi Hancai berkata langsung, katakan padanya untuk berhenti bicara omong kosong. Kita sudah membersihkan area ini. Biarkan mereka memberi jalan untuk menghindari korban. Setelah mendengar ini, Xin Hyuk langsung berbicara dalam bahasa Korea. Pria di hadapannya menatapnya sejenak, lalu tersenyum lagi, ini negara kami. Kenapa kau bilang hanya karena kau sudah membersihkannya, berarti itu wilayahmu. Lagi pula, aku belum melihatmu menempati tempat ini. Ada ratusan penyintas di markas kami. Bukan negaramu, ataupun dirimu, yang menyelamatkan mereka. Melainkan kami. Qi Hancai mencibir dan melanjutkan, karena tidak mudah bagi para penyintas untuk bertahan hidup, aku beri kalian waktu 1 malam. Kalau kalian tidak pergi besok pagi, kalian tidak perlu pergi. Setelah mengatakan itu, Qi Hancai bangkit dan pergi. Xin He segera menerjemahkannya, menatap beberapa orang sambil mencibir, lalu pergi. Di belakang, senyum pria paruh baya itu memudar. Ia mengerutkan kening sambil memandang yang lain dari belakang dan berteriak, beri kami 2 gerobak makanan, atau konvoi kalian tidak akan bisa lewat sini. Qi Hancai dan yang lainnya tidak menanggapi, tetapi malah berjalan menjauh. Pria paruh baya itu mengumpat dan berdiri untuk kembali. Saat senja, di dalam gedung, beberapa orang duduk mengelilingi meja bundar yang remang-remang. Mereka punya kerangka di sana. Kalau sampai terjadi perkelahian, kita nggak akan bisa bertahan lama. Seharusnya merekalah yang menduduki pelabuhan Sanfu. Mereka tampaknya memiliki senjata api. Kita harus benar-benar mempertimbangkan bahwa mereka semua adalah penyintas. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menghentikan mereka. Pria setengah baya yang rakus pada siang hari mematikan rokok yang ada di mulutnya. Dia berkata langsung, kalau kalian mau kami pergi tanpa membawa makanan, kami tetap akan mati kelaparan saat keluar. 2 gerobak makanan adalah batas terakhir. Saya juga melakukan ini agar semua orang bisa bertahan hidup. Tak seorang pun mengatakan apapun, tetapi itu benar. Para zombie di sini telah dibasmi, dan mereka dapat bertahan hidup dengan baik dengan menjarah persediaan. Jika mereka diusir, makanan akan menjadi masalah lagi. Seseorang mendesah, kita seharusnya tidak menghentikan konvoi mereka. Kalau kita diam saja di sini, mereka mungkin tidak akan menyadari kita. Siapa yang tahu itu mereka? Saat beberapa orang tengah mengobrol, mereka mendengar langkah kaki tergesa-gesa di luar pintu. Lalu, pintu didobrak dan sesosok tubuh bergegas masuk. Bala bantuan mereka telah tiba. Apa mereka akan membunuh kita? Begitu kata-kata itu terucap, semua orang di ruangan itu tiba-tiba berdiri. Bala bantuan apa? Berapa banyak orang? Banyak sekali, aku tak bisa melihat ujungnya, bahkan ada yang terbang di langit.
Utusan itu menyeka keringatnya dan berkata, kita sudah selesai. Tidak ada akhir yang terlihat. Apa maksudmu? Pergi dan lihat sendiri. Kita sudah mati. Benar-benar mati. Semua orang segera meninggalkan ruangan dan melihat ke seberang jembatan. Lalu aku melihat kerangka-kerangka yang berdesakan di jalan lurus yang tak berujung, dan sejumlah besar kerangka beterbangan di angkasa. Semua orang menatap ke kejauhan dengan ngeri. Sial, sudah berakhir. Qi Hancai ada di sini. Wu Heng turun dari truk, dan Qi Hancai juga membawa orang untuk menyambutnya. Bagaimana pembicaraannya? Qi Hancai menggelengkan kepalanya. Sulit untuk bicara dengan mereka. Aku beri mereka waktu 1 malam. Kalau mereka tidak mengungsi besok pagi, aku akan mengatur agar para skeleton menyerang mereka. Mengapa begitu sulit untuk berbicara? Kalau kau tidak mengakui tempat ini pernah kami tempati, kau tetap butuh 2 truk makanan. Kalau tidak konvoi kami tidak akan diizinkan lewat, kata Qi Hancai dengan nada serius. Wu Heng tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, jarang sekali melihat orang seperti ini. Yang lainnya juga tersenyum. Sudah lama saya tidak melihat ada orang yang begitu nekat dalam mendapatkan sesuatu dan tega merampoknya begitu saja. Aku tak menyangka akan bertemu orang seperti itu di tempat yang disapu oleh pasukan kerangka ini. Menunggu sampai besok pagi, tanya Qi Hancai. Tidak perlu. Wu Heng menggelengkan kepalanya, lalu berkata kepada tengkorak berkepala besar di belakangnya, tentara akan bergerak maju, dan jika ada yang berani menyerang, kami akan langsung menghancurkan mereka. Tabrakan gelombang. Pasukan kerangka mulai bergerak seolah-olah mendidih. Pasukan itu bergegas ke seberang jembatan. Kerangka-kerangka vampir di langit terbang tepat di atas jembatan dan berputar-putar di atas bangunan-bangunan lawan. Tak lama kemudian, tentara mengepung bangunan musuh dalam beberapa lapisan. Tidak ada suara serangan balik atau perkelahian. Wu Heng berjalan bersama Qi Hancai dan yang lainnya. Di hadapanku, pintu terbuka. Lelaki paruh, baya berpakaian kamuflase itu memandang orang-orang yang datang dan pupil matanya mengecil. Dia segera melangkah maju dan berlutut di tanah sambil berdebum, wakil kepala Qi, kami bersedia pergi dari sini, tolong jangan ganggu kami. Di belakangnya, anggota lainnya juga berlutut, memohon belas kasihan dengan suara keras. Qi Hancai memandang Wu Heng. Wu Heng berkata langsung, bawa mereka semua kembali, lalu bubarkan mereka dan beri mereka tugas. Siapapun yang melawan akan langsung dibunuh. Qi Hancai melambaikan tangannya di belakangnya dan memerintahkan, ikat mereka semua dan bawa kembali untuk mengatur pekerjaan mereka. Orang-orang di pihak mereka segera melangkah maju, mengambil tali dan mengikat pria itu erat-erat. Semuanya dipindahkan dari gedung. Perbekalan yang awalnya dimiliki orang-orang ini juga dihitung dan dibawa pergi. Setelah semua orang ini dibawa pergi, Qi Hancai terus bertanya, ada rencana untuk masa depan. Wu Heng berkata, malam ini, aku akan membawa kerangka-kerangka itu untuk membersihkan para zombie dan menemukan tempat yang belum tersapu. Membersihkan di malam hari. Baiklah, siapkan kendaraannya. Qi Hancai tidak bertanya lagi dan langsung memberikan tugas. Beberapa orang akan mengikuti Wu Heng untuk membersihkan zombie, sementara yang lain akan mengawal orang-orang kembali ke pangkalan. Dunia lain, Treasure Island. Gang yang gelap dan lembab itu dipenuhi bau samar darah. Petugas patroli menutup gang di kedua sisi, tetapi masih ada beberapa orang yang berkumpul di luar, berdiri di luar menyaksikan kegembiraan itu. Pada saat ini, petugas patroli memberi jalan. Silagui datang dengan tim kecil. Dia melirik mayat di tanah dan bertanya, apa yang kau temukan? Wakil Diaken Kerdil itu melangkah maju dan berkata dengan suara berat, seorang pria berusia lebih dari 30 tahun, ditikam di jantung dan tenggorokan. Identitas korban belum dikonfirmasi. Silagui mengangkat alisnya dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Kalau hanya kasus seperti ini, mereka tinggal mengusut langsung, tidak perlu lagi dia yang seorang Diaken itu maju ke depan. Kurcaci itu melirik ke kedua sisi, menghalangi pandangan dari luar dengan tubuhnya,
lalu melanjutkan, kami menemukan lambang ini di mulutnya. Ketika dia meninggal, dia menyembunyikan lambang itu di mulutnya, mungkin karena dia takut si pembunuh akan menemukannya. Pandangan Silagui tertuju pada lambang di telapak tangan kurcaci itu, dan matanya sedikit menyipit. Lambang pembisik masyarakat. Mayat ini adalah pembisik asosiasi, atau mata-mata seseorang. Ada informasi lain tentangmu. Tidak ada yang tersisa kecuali lambang ini. Silagui mengerutkan kening. Almarhum memiliki pesan untuk disampaikan kepada asosiasi, tetapi terbunuh dalam perjalanan. Bab 673 Semangat Heroik. Apakah ada saksi di sekitar sini? Silagui terus bertanya. Kami masih menyelidiki, dan belum ada saksi yang ditemukan, jawab Diaken Kerdil itu. Silagui berjongkok dan memeriksa mayat itu. Situasinya pada dasarnya sama seperti apa yang dikatakan kurcaci itu, dengan luka fatal di dada dan tenggorokan. Bekas luka di tenggorokannya lebih menyerupai seseorang yang telah memenggal kepalanya. Lukanya jauh lebih dalam daripada luka sayatan tenggorokan biasa. Saya mengulurkan tangan dan membuka paksa mulut mayat itu, lalu memeriksanya. Lidahnya masih ada. Lambang itu sebelumnya dipegang di mulut, jadi wajar saja kalau tidak rusak. Dia berdiri lagi dan berkata, carilah tikar jerami dan bungkus mayatnya. Anggota yang ada di dekatnya segera mengeluarkan tikar jerami. Gulung badannya. Silagui menaruh mayat dan lambang itu ke dalam cincin luar angkasa. Ini harus dilestarikan untuk mencegah si pembunuh menemukan kesempatan untuk kembali dan menghancurkan tubuhnya. Terus selidiki. Kamu harus lebih berhati-hati terhadap bisikan-bisikan asosiasi. Tanyakan pada toko-toko di kedua sisi. Sepertinya ada tanda-tanda perkelahian, tapi kamu tidak mendengar gerakan apapun. Kata Silagui sambil berdiri diam. Wakil Diaken Kurcaci itu mengangguk dan berkata, saya sudah mengatur seseorang untuk menginterogasi toko itu. Saya akan melaporkan hasilnya kepada Anda. Baiklah, kuserahkan padamu, kata Silagui sambil berjalan keluar gang. Dia memanggil kereta dan perlahan-lahan pergi. Kereta itu berhenti di luar rumah pemilik pulau. Silagui keluar dari mobil dan mengetuk pintu rumah pemilik pulau itu. Tak lama kemudian, Mini, si pembantu bertelinga kelinci, membuka pintu dan melihat ke arah pintu. Butler. Mini membungkuk sedikit. Silagui mengangguk, di mana Wu Heng? Guru sedang tidak di sini. Kalau ada yang ingin kau sampaikan, katakan saja padaku, nanti akan kusampaikan pada guru, kata Mini sambil tersenyum. Silagui merenung sejenak dan berkata, saya ingin melihat Nabi Kerangka. Silakan masuk. Mini langsung membukakan pintu dan mempersilakan Sheila Rose masuk ke dalam kediaman. Menurut Wu Heng, Silagui dapat bertemu dengan Nabi Kerangka kapan saja. Keduanya berjalan melintasi halaman. Di taman belakang, saya melihat Nabi Kerangka duduk di bangku batu. Mini berhenti dan Silagui melangkah maju dan berkata, ada mayat yang ditemukan di sana oleh para penjaga. Aku butuh bantuanmu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sambil berkata demikian, dia melambaikan tangannya. Mayat dan lambang itu muncul di ruang terbuka di depannya. Nabi Kerangka berjalan mendekat. Dia berjongkok di tanah dengan satu tangan melayang di atas mayat, dan tangan kurus lainnya mencengkeram lengan Silagui. Pandangan Silagui kosong sesaat, dan berbagai gambaran melintas dalam benaknya. Setelah beberapa detik, matanya kembali fokus. Terima kasih. Aku mengerti. Dia menyimpan mayat itu lagi, memegang gagang pedang dengan satu tangan, dan berjalan cepat keluar. Dunia zombie. Malam yang gelap gulita menyelimuti bumi bagai tinta tebal. Anjing kerangka dengan tanduk yang tergantung di dadanya berlari liar ke tengah malam. Tiba-tiba, suara klakson melengking terdengar, dan kegelapan di kejauhan tampak mendidih, dengan raungan mayat menyatu menjadi satu. Di dalam kegelapan, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya melonjak bagai gelombang pasang. Klik gelombang. Saklar menyala dengan suara yang nyaring. Senter yang kuat, menembus batu giok yang memikat jiwa, memancarkan lingkaran ajaib yang dibentuk oleh cahaya ke jalan di bawahnya.
Jangkauannya lebih luas dan lebih jelas. Benar saja, efeknya lebih baik di malam hari. Desir-desir gelombang, anak panah berjatuhan dengan lebat, dan banyak sekali mayat yang berjatuhan. Kelompok zombie yang mengikuti dari belakang menginjak-injak tubuh rekan mereka yang terjatuh dan terus menyerang ke depan. Kemudian, satu demi satu jiwa yang tersisa melayang ke langit dalam lingkaran sihir penangkap jiwa. Glenda menyerbu ke depan dan melahap mereka satu persatu dengan cepat. Xiao Xiao melayang ke samping, "Bibi Glenda, bisakah kita mencapai level 20 hari ini?" Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, "Seharusnya sudah waktunya. Setelah sekian lama, persyaratan peningkatan seharusnya sudah terpenuhi. Bibi Glenda akan menjadi lebih berkuasa saat itu," kata ini. "Kamu juga harus bekerja keras." "Aku mengandalkan Xiao Xiao untuk melindungiku," kata Wu Heng. Xiao Xiao memeluk bahunya dan berkata, "Tolong minta seseorang untuk mengumpulkan beberapa kartun untukku, dan aku akan melindungimu di masa depan." "Kau melukiskan gambaran indah untukku, bukan? Kue apa? Aku belum pernah memakannya." Saat beberapa orang asyik mengobrol santai, lebih banyak lagi zombie yang menyerbu formasi tombak kerangka itu seperti ombak. Mayat-mayat berjatuhan satu demi satu, dan jiwa-jiwa yang tersisa naik ke langit dalam jumlah yang lebih besar. Glenda meningkatkan kecepatan menelannya lagi. Terus-menerus berpindah-pindah di antara jiwa-jiwa yang tersisa di langit. Wu Heng sedang mengobrol dengan kedua hantu itu, merencanakan perkembangan masa depan dan beberapa hal yang menarik dan menyenangkan. "Serahkan pertempuran pada para kerangka, dan Anda tidak memerlukan bantuan mereka untuk melahap jiwa-jiwa yang tersisa. Itu hanya cara untuk menghabiskan waktu." Saat dia berbicara, perintah sistem berbunyi. Level hantu meningkat ke level 20, konstitusi +2, kelincahan +3, kecerdasan +5, persepsi +3, karisma +2. Fitur yang tidak terkunci, roh pahlawan legendaris. Fitur yang tidak terkunci, ketidaktampakan legendaris, kendali telekinesis legendaris, kepemilikan legendaris. Kemampuan yang terbuka, mencuri daging. Dengarkan petunjuknya. Wu Heng tiba-tiba merasa senang. Akhirnya ditingkatkan. Jiwa-jiwa yang tersisa telah dilahap kakek selama berhari-hari. Jika masih tidak bisa ditingkatkan, Wu Heng akan bertanya-tanya apakah ada batasannya. Untungnya, kali ini saya akhirnya melakukan peningkatan, dan semua usaha saya sebelumnya tidak sia-sia. Pada saat ini, Glenda juga terbang kembali dari kejauhan. Secara lahiriah, ia masih dalam wujud jiwa, tetapi tampak lebih kokoh, tanpa kesan ringan dan lapang seperti hantu. "Sepertinya aku sudah naik level." Glenda melayang ke sisinya dan berbicara. Wu Heng mengangguk, "Ya, kamu sudah naik pangkat. Selamat." Ekspresi Glenda juga dipenuhi kegembiraan, dan dia ingin mengatakan sesuatu tetapi urung. Lalu dia berkata lembut, "Terima kasih, Wu Heng. Kau sopan sekali," kata Wu Heng sambil tersenyum, lalu menatap Benny di seberang. "Benny, Glenda sudah ditingkatkan. Kau pergilah dan lahap jiwa yang tersisa." "Bagus." Benny melirik Glenda. "Selamat, Bu Glenda." "Terima kasih, Bernie," kata Glenda sambil tersenyum. Benny tidak menunda lebih lama lagi dan langsung melesat ke langit di atas medan perang. Ia mulai melahap jiwa-jiwa yang tersisa di langit. Xiao Xiao terbang dan bertanya, "Bibi, bagaimana perasaanmu?" Glenda tersenyum dan berkata, "Aku merasa cukup baik. Aku lebih kuat dari sebelumnya." "Xiao Xiao, kamu juga harus terus bekerja keras." Xiao Xiao memiringkan kepalanya dan menatapnya. "Bisakah kita menghubungi kantor pusat asosiasi?" Senyum Glenda membeku, rasanya tidak mungkin. Lalu, apa yang menjadi lebih kuat? Kedua hantu itu sedang mengobrol di samping, dan Wu Heng membuka atribut kakek dan melihatnya. "Saya juga penasaran dengan perubahan apa yang terjadi setelah level 20. Semangat heroik, tingkat 20. Atribut, kelincahan 42, konstitusi 37, kecerdasan 50, persepsi 45, karisma 40. Fitur, roh pahlawan legendaris,
ketidaktampakan legendaris, telekinesis legendaris, kerasukan legendaris, hantu, pengikatan jiwa, fenomena supranatural. Keahlian, kewaskitaan, telekinesis, sentuhan layu, mencuri daging. Pahlawan legendaris, unit ini melepaskan diri dari belenggunya dan mencapai hasil yang luar biasa. Jiwanya dimurnikan oleh kekuatan kematian dan kegelapan, dan ia dapat mempelajari serta merapal mantra yang sesuai. Ketidaktampakan legendaris, trikmu sudah mencapai puncaknya. Saat kamu tidak terlihat, target akan sulit mendeteksi keberadaanmu. Kontrol telekinesis legendaris, penggunaan telekinesis telah mengalami terobosan, membuatnya lebih mudah digunakan. Kepemilikan legendaris, kemampuan kepemilikan mencapai level legendaris, dan dapat merasuki makhluk humanoid dengan hantu mengambil kendali. Mencuri daging, Anda dapat menjadi parasit pada mayat. Parasitisme yang berhasil akan mengambil alih kendali tubuh dan mempercepat pembusukan mayat. Tubuh yang dicuri tidak akan bisa lagi melakukan mantra nekromansi seperti Speak with the Dead dan Bone. Warding. Ketika saya mencapai level 20, nama saya benar-benar berubah. Dari hantu menjadi jiwa heroik. Namanya cukup tepat. Selain peningkatan atribut, ada total 4 karakteristik dan 1 kemampuan. Pahlawan legendaris sebenarnya mewakili pencapaian hantu mencapai level 20. Namun kalimat terakhir masih sedikit istimewa. Seperti disebutkan di atas, ia memiliki kemampuan untuk mempelajari dan mengucapkan mantra yang sesuai. Hal ini membuat Wu Heng ragu apakah Granda juga bisa merapal mantra. Saat Anda kembali, Anda dapat membiarkan dia mencobanya. Jika efek ini dapat tercapai, maka hantu level 20 akan benar-benar menjadi menara bergerak. Yang lain tidak dapat menyerang hantu, tetapi hantu dapat mengeluarkan mantra untuk membombardir musuh. Waduh gelombang. Lalu, apa yang harus kulakukan pada Xiao Xiao? Membiarkannya membaca sama saja membunuhnya. Kita bicarakan nanti saja. 3 karakteristik berikut adalah ketidaktampakan legendaris, kontrol telekinesis legendaris, dan kepemilikan legendaris. Jelaslah bahwa kemampuan tembus pandang, telekinesis, dan kerasukan yang asli telah diperkuat. Itu hanya meningkatkan efeknya. Kemudian, Wu Heng mengarahkan pandangannya pada keterampilan terakhir mencuri daging. Bab 674 Diakon meninggal. Mencuri tubuh, namanya kedengaran seperti mencuri. Kelihatannya itu bukan kemampuan yang serius. Saya membaca ulang pendahuluannya dan mengetahui bahwa benda itu dapat merasuki mayat. Ini, tampaknya tidak ada gunanya. Kepemilikan tersebut tidak bersifat permanen dan akan mempercepat pembusukan mayat. Dengan kata lain, tidak akan bertahan lama sebelum mayat yang dirasuki itu hancur dan tidak bisa digunakan lagi. Saya benar-benar tidak dapat memikirkan efek spesifik apapun yang dapat ditimbulkannya. Mari kita lihat, tidak yakin di mana itu dapat digunakan. Tak lama kemudian, Benny terbang kembali. Pertempuran telah usai. Wu Heng mendongak ke medan perang. Sebagian besar zombie telah terbunuh, dan pasukan kerangka sedang menyelesaikan beberapa pekerjaan. Bersihkan medan perang, perintah Wu Heng. Para kerangka mulai membersihkan medan perang. Wu Heng mengumpulkan inti mayat, dan kemudian mulai melepaskan medan perang mayat di sepanjang jalan, mengubah semua mayat menjadi kerangka. Tunggu sampai medan perang dibersihkan sepenuhnya. Wu Heng meminta konvoi untuk datang, dan setelah masuk ke mobil, mereka kembali ke pangkalan. Kembali ke Treasure Island. Saat itu juga waktunya sarapan di rumah pemilik pulau. Wu Heng langsung mandi lalu duduk di meja makan. Minnie berkata, "Tuan, Diakon Silagui datang ke sini kemarin. Sepertinya ada yang meninggal di pulau ini, jadi dia meminta bantuan Nabi Kerangka untuk menyelidiki pembunuhnya." "Seseorang meninggal di pulau itu lagi. Apakah kamu tahu identitas almarhum?" tanya Wu Heng. "Aku mendengarnya berbicara dengan Nabi Kerangka. Sepertinya dia anggota asosiasi, tapi aku tidak begitu jelas," kata Minnie, lalu menambahkan, "Diaken itu juga bilang kalau kau kembali, bilang padanya kalau dia ingin bertemu denganmu." "Baiklah." Wu Heng mengangguk. Sarapan segera selesai.
Envier pergi ke balai kota, dan ketiga pembantu mulai menyibukkan diri dengan urusan mereka sendiri. Wu Heng mengangkat telepon dan menghubungi nomor telepon rumah di ruang kerja di agen asosiasi. Setelah 2 dering, suara si Yali terdengar. Ini adalah asosiasinya. Si Yali, ini Wu Heng. Si Lagui bilang dia mencariku. Apa dia anggota asosiasi? Tanya Wu Heng. Ya, datang saja, kata si Yali. Aku akan ke sana sekarang. Tutup telepon dan ganti pakaian Anda. Dia juga mengambil kerangka itu dari rumah pemilik pulau dan menuju ke asosiasi. Ruang belajar dekan. Wu Heng masuk ke ruang belajar dan melihat 2 saudara peri duduk di tempat duduk mereka masing-masing. Ketika mereka melihat Wu Heng masuk, mereka semua tersenyum. Wu Heng memandang si Lagui dan bertanya, "Kudengar seseorang meninggal di pulau itu." Sesosok mayat ditemukan di gang belakang kedai di Jalan Laitos. Ia memegang lambang juru bicara rahasia asosiasi di tangannya. Identitasnya belum terungkap, jadi ia seharusnya bukan juru bicara rahasia Pulau Harta Karun, kata si Lagui langsung. Wu Heng mengerutkan kening, lalu bereaksi dan berkata, dia pergi ke pulau itu untuk menyampaikan informasi. Lalu dia dibunuh. Si Lagui langsung mengangguk. Itu dugaanku. Kalau tidak, sungguh tidak masuk akal jika seorang pembisik asing mati tepat setelah tiba di Pulau Harta Karun. Apakah pembunuhnya sudah tertangkap? Berkat informasi yang diberikan oleh Skull Prophet, kami telah mengidentifikasi pembunuhnya, tetapi kami terlambat selangkah. Dia sudah meninggalkan pelabuhan Treasure Island dengan perahu. Poster pencarian telah dibuat dan akan dikirim ke asosiasi-asosiasi di seluruh negeri. Wu Heng mengangguk, lalu, apakah ada hal yang perlu aku kerjakan bersama? Si Lagui memintanya untuk datang. Pasti ada suatu pengaturan. Pergi ke kamar mayat untuk menginterogasi mayatnya. Si Yali, panggil penyidik untuk melihat apa yang dilakukan si pembisik ini di pulau ini. Si Lagui berdiri dan berjalan keluar, berbicara dengan santai. Wu Heng dan si Yali juga berdiri dan berjalan keluar bersama. Turuni tangga dan tiba di kamar mayat. 2 petugas koroner keluar dan memberi hormat, menyerahkan laporan otopsi. Si Lagui melihatnya dan berkata kepada Wu Heng, tidak ada yang istimewa. Penyebab kematiannya adalah 2 luka fatal. Wu Heng mengangguk. Tak lama kemudian, si Yali datang bersama 2 penyelidik. Si Lagui berkata langsung, mari kita mulai. Wu Heng berjalan ke kamar mayat dan melepaskan bicara kepada orang mati pada mayat di ranjang besi. Detik berikutnya, mayat itu tiba-tiba duduk, menatap ke sini dengan mata kosongnya. Wu Heng menyatakan bahwa ia dapat mengajukan pertanyaan. Si Lagui bertanya langsung, apa yang kamu lakukan di Treasure Island? Mayat itu menjawab, saya membawa informasi penting ke Pulau Harta Karun. Beberapa orang saling memandang. Seperti dugaanku, hasilnya sama seperti dugaanku, dan membawa beberapa informasi. Sheila melanjutkan, katakan padaku informasi yang kamu bawa. Mayat itu menjawab, di kota Neitalei, di agen perkumpulan itu dibunuh, dan anggota perkumpulan itu juga dibunuh satu persatu. Laut di dekat kota itu dipenuhi mayat, dan darah mewarnai laut menjadi merah. Kerajaan Yeke memblokir berita itu dan tidak mengizinkan berita apapun untuk disebarkan atau diterima. Setelah mayat itu selesai berbicara, seluruh kamar mayat tampak terhenti. Diakon perkumpulan itu meninggal dunia, dan para anggotanya bagaikan domba yang dibawa ke pembantaian, tidak dapat meninggalkan kota atau mengirim berita apapun. Masih banyak mayat yang tersisa, yang bisa mewarnai laut menjadi merah. Saya khawatir warga sipil juga terkena dampaknya. Bahkan agak sulit dipercaya bahwa hal seperti itu bisa terjadi di kerajaan Yeko. Namun mayat tidak bisa berbohong, terutama si pembisik yang mempertaruhkan nyawanya untuk pergi ke pulau itu guna menyampaikan pesan. Si Lagui mengerutkan kening, melirik ke arah penyidik yang tertegun oleh keterkejutannya, dan mengingatkannya, catat dengan jujur. Jangan ubah satu kata pun. Penyidik itu segera tersadar dan mulai mencatat dengan cepat.
Silagui juga menarik napas dalam-dalam dan menanyakan pertanyaan ketiga, siapa yang membunuh Diaken kota Netale? Aku tidak tahu, mengapa kota Netale menjadi seperti yang Anda gambarkan. Ada perang saudara yang sedang terjadi di kota ini, yang melibatkan militer dan profesional tingkat tinggi. Pertanyaan terakhir, Silagui ragu sejenak, lalu memutuskan untuk mengonfirmasi lagi. Apa posisi Anda di asosiasi? Kota Netalei, mata-mata Dekan. Setelah 5 pertanyaan, tubuhnya jatuh kembali ke ranjang besi dengan bunyi gedebuk. Setelah mengajukan pertanyaan terakhir, Anda dapat mengonfirmasi keaslian pesan yang disampaikan oleh pihak lain. Mata-mata Diakon dan pembicara rahasia asosiasi. Silagui mengamati jenazah itu cukup lama sebelum berkata. Jenazahnya sedang dibalsem dan dipersiapkan untuk dibawa ke kantor pusat asosiasi. Koroner sedang menyusun laporan otopsi, dan penyidik sedang menyusun catatan-catatannya dan menyerahkannya kepada saya sore ini. Ya, beberapa orang mengangguk serempak. Ayo kembali. Silagui memimpin dan beberapa orang mengikutinya keluar. Kembali ke ruang belajar kantor. Wajah Silagui tampak sangat jelek, dan ekspresi Wu Heng juga sangat serius. Seluruh ruangan dipenuhi dengan suasana yang menyesakkan. Seorang diaken yang tinggal di sana terbunuh dan si pemberita berita itu meninggal di pulau itu. Ini bukan masalah kecil. Terus terang saja, ini merupakan tantangan terhadap otoritas asosiasi. Kalau perkumpulan ini bersikap lunak terhadap masalah ini, berarti diaken-diaken dari tempat lain akan terancam. Begitu pula Silagui. Mustahil baginya untuk membiarkan masalah ini begitu saja. Di pihak Wu Heng, kota Netale termasuk dalam kerajaan Yeko, tetapi dalam divisi asosiasi, kota tersebut termasuk dalam asosiasi penduduk sekitar Laut Zamrud. Saya adalah pembawa bendera, dan merupakan tanggung jawab saya untuk menyampaikan ide-ide penting dan arah pengembangan asosiasi, tetapi seorang diaken meninggal secara tidak dapat dijelaskan. Anda juga tidak bisa terlihat terlalu acuh tak acuh. Lebih seriusnya lagi, asosiasi-asosiasi di daerah sekitarnya semuanya berada dalam lingkup pekerjaan para pembawa benderanya masing-masing. Jika diakennya meninggal, mereka juga akan terkena dampaknya. Selain itu, Wu Heng tidak ingin rekan-rekannya di asosiasi mengalami hal seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Silagui tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wu Heng berkata, masalah ini telah dilaporkan dengan jujur. Kerajaan Yeke telah memblokir perbatasan dengan dalih urusan internal, dan kami tidak punya jalan keluar. Diakon asosiasi meninggal dunia selama periode ini, dan mereka tidak mengizinkan berita itu dirilis. Kami punya alasan untuk mencurigai bahwa ini terkait dengan kota Neitalei. Kami menuntut pendaratan langsung di pulau itu untuk melakukan penyelidikan menyeluruh. Baiklah, aku akan melaporkannya seperti biasa, kata Silagui, lalu bertanya, bukankah seharusnya kau juga menulis laporan ke asosiasi? Lagi pula, kau kan pembawa bendera. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, saya akan menulisnya, tapi saya perlu memikirkannya. Saya tidak bisa begitu saja menulis salinannya dan mengirimkannya. Paman Chen bisa melihat laporan yang dikirim Silagui. Wu Heng harus menuliskan beberapa hal yang relevan, dan sebaiknya juga arahan penanganan selanjutnya. Setidaknya tampaknya kita menanggapi masalah ini lebih serius. Sheila mengangguk setuju. Kapan kamu akan mengirimkan laporannya? Tanya Wu Heng. Semakin cepat ini terjadi, semakin baik sebelum gelap. Kalau begitu, laporanku tidak akan sampai tepat waktu. Aku akan mengirimkannya secara terpisah. Baiklah, keduanya berdiskusi sebentar, lalu Wu Heng bangkit dan pergi. Ketika saya keluar pintu, saya melihat seorang pemimpin tim membuka pintu dan masuk. Lalu terdengar suara Sierra Rose. Pergi dan bawa putri kelima kerajaan Yeko. Kembali ke rumah tuan pulau. Wu Heng menyapa pembantu itu dan langsung naik ke ruang belajar. Awalnya saya berencana untuk tidur sejenak setelah kembali dari asosiasi. Sekarang, gara-gara masalah ini, aku jadi nggak bisa tidur sama sekali. Pikiranku penuh dengan urusan asosiasi.
Glenda terbang mendekat dan bertanya, "Ada apa? Kenapa kamu duduk di sana dan terlihat begitu sedih?" Seorang pembicara rahasia dari asosiasi meninggal di pulau itu. Saat berkomunikasi dengan mereka yang telah meninggal, kami mendapat kabar bahwa di Aken kota Netale telah tewas. Ini berada dalam lingkup tanggung jawab pembawa bendera saya. Wu Heng menceritakan kembali kabar yang diterimanya dengan singkat. Glenda mendengarkan dengan saksama. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Itu tidak memengaruhimu sama sekali. Sepertinya itu hal yang baik. Bagaimana mungkin itu hal yang baik? Aku tidak tahu berapa banyak orang di asosiasi ini yang menunggu untuk menemukan sesuatu yang bisa kujadikan bahan tertawaan." Glenda tersenyum dan berkata, "Apakah bukti itu penting? Insiden ini memberimu kesempatan untuk ikut campur dalam urusan kerajaan Yeke." Bab 675 topik baru. Manfaatkan kekacauan di kerajaan Yeko untuk meningkatkan ketenaranmu sendiri. Glenda telah menyebutkan masalah ini sebelumnya. Namun dalam pikiran dan rencana Wu Heng, dia tidak terlalu bersedia terlibat dalam masalah ini. Dia mengembangkan Treasure Island sendiri dan membawa beberapa produk modern ke sini untuk dijual. Secara bertahap, Treasure Island diubah menjadi suatu daerah yang terutama bertumpu pada perdagangan, dan dengan meletakkan semua produk tersebut di kepalanya, reputasinya pun berangsur-angsur meningkat. Jika Anda terlibat dalam urusan kerajaan Yeko, mudah bagi banyak faktor yang tidak terkendali untuk muncul. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip Wu Heng untuk menunggu dan melihat apa yang terjadi, dia tidak mengambil tindakan apapun. Namun kali ini, entah ia mau atau tidak, ia terpaksa ikut serta. Wu Heng bertanya, "Menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Glenda melayang maju mundur 2 kali di udara, lalu berpikir sejenak sebelum berkata, "Sebenarnya, tidak perlu repot-repot. Pembunuhan di Aken asosiasi akan menimbulkan kehebohan besar. Kau hanya perlu proaktif dan berpartisipasi dalam investigasi sesuai prosedur asosiasi. Reputasimu akan membaik dengan sendirinya." Wu Heng menyesap teh dari cangkirnya dan berkata, "Aku merasa sedikit bersalah karena menggunakan Diaken yang sudah mati untuk meningkatkan reputasiku. Kalau aku membantunya menemukan pembunuhnya dan membalas dendam, itu tidak akan dianggap eksploitasi. Aku sudah pernah mati sebelumnya, jadi aku lebih berpengalaman daripada kamu," kata Glenda sambil tersenyum. Kalau kau bilang begitu, aku sungguh tidak bisa membantahmu," kata Wu Heng, berdiri dan duduk di meja. Mulailah menulis laporan. Pertama, dia memberikan deskripsi singkat tentang bagaimana mayat itu ditemukan dan informasi yang diperolehnya. Ini juga akan ditulis oleh Silagui, jadi tidak memakan terlalu banyak konten. Berikutnya adalah tindakan respons dan langkah selanjutnya. Pertama, bentuk tim investigasi. Untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap si pembunuh, direkomendasikan agar Emerald Sea membentuk tim investigasi dan langsung pergi ke kota Netale untuk menyelidiki masalah tersebut. 2. Perlindungan anggota asosiasi. 2. Wu Heng menyelesaikan tulisannya dengan cepat lalu memeriksanya dengan cermat. Dalam hal melaporkan hal semacam ini, Silagui lebih baik dalam hal itu. Saya hanya menuliskan apa yang saya pikirkan, sekitar 300 kata. Ceritanya terutama tentang pembentukan tim investigasi, ide memasuki kota Netale untuk melindungi anggota asosiasi lainnya, dan rencana untuk mencegah insiden serupa terjadi. Tulisannya cukup rinci. Lagi pula, jika dia ingin menyelidiki kota Netale, dia akan membutuhkan dukungan asosiasi. Setelah membacanya sendiri, dia menyerahkannya kepada Glenda untuk dibaca lagi. "Kamu sangat cocok untuk menulis laporan seperti ini," puji Glenda sambil tersenyum. "Saya pernah mempraktikkannya sebelumnya. Kurasa tidak ada yang salah. Kamu bisa mengirimkannya ke asosiasi." Wu Heng mengangguk dan melanjutkan, "Tunggu sebentar, aku akan menulis surat kepada Yimi Luo dan Lilith untuk memberitahu mereka tentang masalah ini." Glenda mengangguk. Wu Heng terus menulis 2 surat, menceritakan kisah itu lagi.
Kemudian dia keluar dari ruang kerja dan meminta Robert untuk menyerahkannya ke asosiasi bersama dengan laporan Sheila. Setelah segala sesuatunya diatur, Wu Heng menelepon Macintosh, yang bertanggung jawab atas intelijen di pulau itu, dan memintanya untuk memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang datang ke pulau itu baru-baru ini. Jika terjadi sesuatu, laporkan pada diri Anda sendiri tepat waktu. Malam tiba. Sanara selesai mandi dan berjalan masuk dari luar. Dia berbisik, Minnie bilang terjadi sesuatu di pulau itu lagi. Wu Heng berbaring miring di tempat tidur, mengulurkan tangan untuk membelai lembut paha mulus orang itu. Pembisik rahasia dari kota Netale meninggal tepat setelah tiba di pulau itu, dan pembunuhnya bahkan melarikan diri. Sanela mengangkat alisnya, meninggal di pulau harta karun. Silagui meminta saya untuk menginterogasi mayat itu pada siang hari. Dia datang ke pulau itu untuk menyampaikan informasi. Diakon kota Netale terbunuh, dan kerajaan Yeko tidak mengizinkan asosiasi setempat untuk menyebarkan berita tersebut, kata Wu Heng. Mata Sanara langsung melebar, dipenuhi rasa tidak percaya. Kenapa kau melakukan ini? Apa kerajaan Yeko sudah gila? Mereka juga mengatakan bahwa mayat-mayat di sepanjang pantai telah mewarnai air laut menjadi merah, dan seluruh kota menjadi kacau, kata Wu Heng langsung. Ini, Sanara tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Wu Heng melanjutkan, saya sudah melaporkan ini ke kantor pusat. Mereka mungkin akan menangani masalah ini nanti. Jangan khawatir. Gelombang. Stabilitas suatu wilayah sangatlah penting. Ya, jika Raja Lama Kerajaan Yeke tahu apa yang sedang terjadi sekarang, dia mungkin akan sangat marah sampai mati, kata Wu Heng. Wu Heng memiliki kesan buruk terhadap Kerajaan Yeke karena pembatasan kerajaan terhadap ahli nujum. Namun pada kenyataannya, meskipun para ahli nujum rentan kehilangan kendali, arah perkembangan seluruh kerajaan masih bergerak ke arah yang baik. Lagi pula, penduduk di negara itu masih menjalani kehidupan yang baik. Setelah raja tua itu meninggal, seluruh kerajaan menjadi seperti ini, dan seluruh negeri hampir lenyap. Kalau begitu, kau juga harus berhati-hati. Pasti ada banyak profesional tingkat tinggi di sebuah kerajaan. Sanara berbalik dan menyentuh pipinya. Aku baik-baik saja. Bawalah pengawal tambahan saat kau keluar. Sanela mengangguk, lalu melanjutkan, pulau ini sedang meningkatkan pasokan pena dan jam tangan, dan hampir 10.000 koin emas datang setiap hari. Kapan sepeda-sepeda itu akan tersedia untuk dijual? Dahi, saat saya mengupgrade Granda, saya tidak mencari produsen sepedanya. Wu Heng berpikir cepat dan berkata, kita mungkin belum bisa menyediakan sepeda baru, tapi beberapa sepeda bekas akan dikirim dalam beberapa hari. Sepeda-sepeda itu bisa diperbaiki, diperbarui, dan dijual. Tua. Masalah apapun akan memengaruhi kredibilitas yang telah terkumpul sebelumnya. Sanara mengerutkan kening. Ketika barangnya tiba, lihat apakah kamu bisa menjualnya. Jika tidak, ubahlah menjadi truk roda 3, dan saya akan bekerja keras untuk membangun rantai produksi, kata Wu Heng. Sanela mengangguk, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Saat hari mulai gelap, mereka berdua berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Keesokan harinya, setelah sarapan, Wu Heng memutar nomor itu dan suara si Yali terdengar dari ujung sana, ini ruang belajar Diaken. Saya Wu Heng, apakah laporan dan suratnya sudah dikirim? Si Yali berkata, itu. Dikirim kemarin sore, jangan khawatir. Ada rencana untuk Silagui. Suara si Yali terdengar dari seberang, menanyakan keadaan Silagui, lalu kembali dan berkata, saat ini tidak ada masalah. Putri kelima kerajaan Yeke telah diatur untuk tinggal di asrama asosiasi, dan beliau telah diperintahkan untuk memperhatikan keselamatan. Jika kamu punya masalah, datanglah padaku. Bagus. Setelah menutup telepon, Wu Heng berpikir lagi. Tidak peduli seberapa kacau kerajaan Yeke, itu tidak dapat memengaruhi pulau harta karun. Sisanya tergantung pada bagaimana kantor pusat asosiasi mengaturnya, dan kemudian saya akan berpartisipasi dalam masalah ini sesuai dengan pengaturan asosiasi. Minnie,
Aku mau ke ruang kerja di atas. Kalau ada yang mau ketemu, bilang saja aku sedang keluar, teriak Wu Heng kepada Mini yang sedang lewat. Baik, guru. Mini mengangguk sambil tersenyum. Wu Heng langsung naik ke atas dan membawa hantu-hantu itu kembali ke tubuhnya. Buka gerbang dan pergilah ke dunia zombie. Setelah keluar dari gerbang, Wu Heng turun ke bawah dan mengambil interkom untuk memanggil Qi Hancai. Menunggu sebentar di ruang konferensi gedung kantor. Qi Hancai masuk bersama burung hantu kecilnya. Wu Heng memberi isyarat agar pihak lain duduk dan berkata, apakah orang-orang yang saya bawa kembali kemarin masih patuh? Sehari sebelum kemarin, pangkalan penyintas menduduki wilayah yang telah dibersihkan dan mencegat kendaraan tim transportasi. Dia ditangkap dan langsung dibawa kembali. Qi Hancai berkata, setelah registrasi, mereka diberi beberapa tugas. Kebanyakan dari mereka bergabung dengan tim transportasi dan melakukan beberapa pekerjaan manual. Ada satu orang dengan kemampuan khusus di tim, dan satu lagi yang juga mengambil inti mayat tetapi tidak membangkitkan kemampuan khususnya. Pantas saja mereka begitu sombong, ada dua tuan di dalam, Wu Heng tiba-tiba menyadari. Selain mereka berdua, ada dua orang lagi yang merupakan pengelola pangkalan. Mereka saat ini ditahan. Saya berencana menahan mereka selama beberapa hari dan membebaskan mereka tergantung situasi, kata Qi Hancai. Atur saja. Wu Heng mengangguk, lalu melanjutkan, ada beberapa hal yang perlu kau urus. Qi Hancai segera menjadi serius, oke. Wu Heng berkata, kita perlu mengumpulkan beberapa kapal di pelabuhan. Kapal kargo bisa digunakan kalau kita tidak punya. Hal kedua yang kita butuhkan adalah sepeda. Aku ingat waktu kita membersihkan zombie, ada banyak sepeda yang dipakai bersama. Kita bisa mengumpulkan semuanya dan mengangkutnya ke pelabuhan Binhai. Kita juga akan meminta orang-orang dari setiap pangkalan untuk mencari produsen sepeda dan melakukan inventarisasi. Setelah mendengarkan ini, Qi Hancai mengangguk dengan serius dan berkata, aku akan mengingatnya. Aku akan menyampaikannya nanti. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Siapkan kendaraan dan cari desa terdekat untuk membasmi zombie. Keduanya berjalan keluar bersama, dan Qi Hancai melanjutkan, bisakah kita membangun sumur di sini seperti yang ada di kota Xinfu? Mengangkut air agak merepotkan. Baiklah, kalau begitu aku akan mengurusnya. Kalau ada yang lain, hitung saja dan beritahu aku. Bagus. Keduanya berjalan keluar bersama. Naiklah ke truk dan pergilah ke desa terdekat bersama pasukan kerangka. Bunuh zombie dan lahap jiwa-jiwa yang tersisa. Wu Heng juga mengeluarkan cahaya suci murni yang sudah lama tidak digunakannya, melepaskan ksatria cahaya, dan membunuh zombie untuk mendapatkan pengalaman. Gemerisik gelombang. Dua kerangka datang membawa mayat manusia. Mayatnya ditemukan di lantai atas sebuah gedung. Mayatnya sudah membusuk dan kemungkinan sudah meninggal beberapa lama. Wu Heng menatap ke udara dan berkata, Glenda, cobalah. Glenda melayang ke samping, mengerutkan kening melihat mayat itu. Bukankah ini agak menjijikkan? Kenapa tidak mencari mayat biasa untuk diuji? Wu Heng melirik mayat itu dan berkata, lupakan saja. Ayo kita kembali ke Pulau Harta Karun dan lihat apakah ada mayat yang lebih baik. Glenda memutar matanya ke arahnya, lalu berbalik dan langsung menukik ke mayat-mayat di tanah. Klik, klik gelombang. Terdengar suara tulang bergesekan satu sama lain, dan mayat yang tergeletak di tanah mulai menggerakkan anggota tubuhnya, mencoba berdiri. Namun setiap gerakannya agak kaku. Akhirnya, dia perlahan berdiri, membuka mulutnya yang mengecil, dan berkata dengan suara seperti amplas yang bergesekan satu sama lain, Wu Heng, halo. Hah, seram sekali. Xiao Xiao langsung bersembunyi di belakang Wu Heng. Mayat itu melangkah maju 2 langkah lagi, Xiao Xiao, kemarilah dan tonton kartun bersamaku. Bibi, tolong keluar. Seram sekali, teriak Xiao Xiao. Glenda terbang keluar dari mayat-mayat, melayang ke samping sambil tersenyum, kamu tidak takut pada kerangka zombie ini, jadi mengapa kamu takut pada mayat? Xiao Xiao bergidik, rasanya aneh sekali.
Aku pasti tidak akan bisa tidur malam ini. Oh, aku tidak perlu tidur. Mayat itu kehilangan nyawanya lagi dan jatuh ke tanah dalam sekejap. Wu Heng menatap mayat itu lagi dan melambaikan tangannya untuk menyingkirkan kerangka itu. Dapat dipastikan bahwa Glenda tidak sulit untuk menempati tubuh orang mati dengan mencuri daging. Ia tidak hanya bisa bergerak, menggerakkan bola matanya, berekspresi, dan berbicara. Berbeda dengan kehidupan palsu dalam ilmu gaib, lebih seperti kebangkitan, kecuali ia tidak dapat menempati tubuh untuk waktu yang lama. Setelah berdiri di tengah-tengah tim kerangka dan menunggu beberapa saat, pertempuran di medan perang berangsur-angsur berakhir. Terus berikan perintah untuk membersihkan medan perang. Kedai Nautilus. Setelah sang penyair selesai menceritakan bagian terakhir dari kisah detektif hebat itu, dia masih belum berniat untuk pergi. Dia mengangkat cangkir teh, menyeruputnya, lalu menghembuskannya dalam-dalam. Dia melambaikan tangannya agar semua orang diam. Ia melanjutkan, menurut Balai Kota, Diaken lokal kota Netale dibunuh. Kerajaan Yeko melarang pengiriman intelijen apapun. Orang yang mengirim intelijen ke Pulau Harta Karun terbunuh dalam perjalanan ke asosiasi setelah tiba di pulau itu, dan semua harta bendanya dirampas. Saat penyair melanjutkan ceritanya, para penonton terdiam. Semua orang mengerutkan kening, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kecurigaan. Diakon itu terbunuh, kata yang langka. Sang penyair melanjutkan, untungnya, Diakon Silagui segera mengambil alih jenazah tersebut. Penguasa pulau menggunakan kemampuan nekromansinya untuk menginterogasi jenazah tersebut dan mengetahui bahwa Diakon tersebut telah terbunuh, dan juga air kota Netale diwarnai merah oleh darah, dan mayat-mayat menumpuk seperti gunung. Pada titik ini, semua murid di kedai itu berkontraksi. Seolah-olah gunung mayat dan lautan darah muncul di depan mataku. Pertarungan biasa tidak dapat mencapai efek ini. Entah tentara sedang bertempur di kota atau warga sipil sedang dibantai. Jadi, Diaken itu dibunuh oleh seseorang dari kerajaan Yeko. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mencegah asosiasi menyebarkan berita itu. Itulah satu-satunya penjelasan. Mereka tidak membantai kota itu, kan? Itu tergantung pada bagaimana asosiasi menangani masalah ini. Bagaimana lagi kita bisa mengatasinya? Kita pasti akan memusnahkannya. Aku penasaran bagaimana sikap Tuan Pulau Wu Heng. Bukankah dia pembawa bendera asosiasi? Semua orang berbicara. Berita itu dirilis setelah Wu Heng dan Silagui membahasnya. Saat jenazah sedang diperiksa, banyak warga sekitar yang melihatnya, dan begitu kantor pusat merilis masalah itu, beritanya pun menyebar. Keduanya berdiskusi dan memutuskan untuk merilis berita tersebut terlebih dahulu guna menghangatkan pasar. Hal ini dilakukan untuk mencegah Treasure Island memaksa kota Netale dan dunia luar berpikir bahwa asosiasi tersebut mencampuri urusan internal negara lain. Surat kabar memiliki fungsi ini. Ia dapat memberitahu semua orang tentang fakta dan mengarahkan opini publik. Sekarang semua orang di pulau itu tahu bahwa Diaken asosiasi itu telah meninggal, dan kerajaan Yeke sengaja memblokir berita tersebut. Bagaimanapun cara berpikirnya, itu semua ulah mereka. Jika asosiasi tidak membalas, semua orang akan merasa bahwa asosiasi tersebut terlalu pengecut. Berita itu tidak akan berhenti di Treasure Island, tetapi akan menyebar ke semua tempat bersama karavan. Kelompok orang lain memfokuskan topik pada Wu Heng. Wu Heng terlalu terkenal di pulau itu, dan seseorang telah meninggal, jadi masuk akal baginya untuk muncul saat menangkap si pembunuh. Lagi pula, nasib si pembunuh telah ditentukan. Ada tema baru untuk kisah detektif yang hebat. Tiba-tiba seseorang angkat bicara. Mata yang lain berbinar, itu benar. Jaga agar pokok bahasannya tetap segar. Pelabuhan. Di atas kapal hitam besar, Wu Heng naik ke kapal bersama pengawal kerangkanya dan NVL. Seorang pria kekar berbaju zirah kulit memberi hormat, Tuan Pulau, Nona NVL. Kapten Gregor, Anda cukup cepat, kata Wu Heng sambil tersenyum sambil berjalan ke dek.
Gregor adalah perwakilan dari tim penyelundup naga yang pergi ke rumah pemilik pulau terakhir kali untuk membahas penjualan mayat naga terbang. Hampir 2 minggu berlalu dengan cepat. Kapal berlabuh hari ini. Wu Heng menerima berita itu dan datang untuk memeriksanya secara langsung. Ini kolaborasi pertama kita dengan Treasure Island, jadi kita harus menunjukkan ketulusan kita yang sebesar-besarnya, kata pria itu sambil tersenyum, menunjuk ke kabin. Aku akan mengajakmu melihat mayat naga itu. Hantu itu terbang kembali dan memastikan tidak ada bahaya di dalam. Wu Heng mengangguk dan mengikutinya turun. Saat aku melangkah ke dalam kabin, bau aneh lembab dan busuk menusuk wajahku. Penglihatan beradaptasi dengan kegelapan. Lalu saya melihat seluruh kabin terisi tikar jerami yang ditumpuk rapat seperti muatan. Jika Anda menggulung tepi tikar jerami, Anda dapat melihat kerangka naga terbang yang terekspos.